Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alaksa Vega Athena. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas tentang materi Why Nuclear Fission atau dalam bahasa Indonesianya adalah mengapa inti atom mengalami fisi. Nah, mungkin langsung aja kita bakal langsung masuk ke materinya. Sebuah bom atom dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN itu tuh sebenarnya bekerja dengan prinsip dasar yang sama, yaitu reaksi berantai fisi nuklir. Nah, tetapi apa sih sebenarnya fenomena ini? Dan yang lebih penting, jika hal yang sama terjadi dalam bom dan di reaktor nuklir, lalu mengapa si reaktor nuklir ini tuh nggak meledak begitu aja seperti bom yang ada di sini? Apa sih bedanya? Jadi, mari kita cari tahu. Oke, pertama-tama kita bakal cari tahu dulu nih, apa itu fisi nuklir? Fisi nuklir. Nah, jadi apa sih itu fisi nuklir? Di sini kan ada kata fisi nih, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fission, yang dimana fisi di sini artinya adalah pembelahan. Nah, jadi, fisi nuklir adalah reaksi nuklir di mana sebuah inti bom yang berat membelah menjadi inti-inti atom yang lebih kecil. Namun, gimana sih tepatnya ia membelah? Nah, salah satu caranya adalah membelah secara spontan. Ini bisa terjadi dengan sendirinya nih, tanpa kita harus melakukan apapun, yang biasanya kita sebut sebagai radioaktivitas, atau kadang-kadang kita sebut juga sebagai fisi spontan atau spontaneous fission. Nah, namun ketika kita biasanya menyebut sebagai fisi nuklir, kita tuh sedang membicarakan reaksi fisi yang sengaja kita belah dengan cara menebakinya menggunakan neutron. Nah, sekarang coba pikirkan. Inti atom yang ini kan sebenarnya nggak stabil ya. Sekarang di sini kamu menembakkan neutron lain ke dalam inti yang ada di sini. Itu tuh malah membuat inti tersebut menjadi jauh lebih tidak stabil. Jadi jatuhnya kayak kamu mendorongnya tepat di tepi jurang seperti itu. Dan kemudian dia bakal pecah menjadi inti-inti yang lebih kecil. Nah, di sini juga di saat dia itu membelah, kamu juga bakal menghasilkan beberapa neutron baru yang dimana ini. Nah, biasanya itu sekitar 1 hingga 3 neutron yang dilepaskan. Nah, sebelum kita melihat contoh reaksinya nih, mari kita bedah secara ilmiah. Kenapa sih inti atom yang berat mau membelah diri? Semua ini berkaitan dengan kompetensi dua gaya di dalam inti atom, yaitu gaya tolak elektrostatik atau gaya Coulomb antar proton yang bermuatan positif dan gaya nuklir kuat atau strong nuclear force yang mengikat proton dan neutron agar tetap menyatu. Nah, gaya nuklir kuat ini jangkauannya sangat pendek. Jadi pada atom-atom super berat seperti uranium yang ada di sini, dia kan memiliki 92 proton ya. Nah, ukuran inti atomnya itu menjadi sangat besar. Akibatnya, gaya nuklir kuat mulai kewalahan menahan gaya tolak elektrostatik dari sekian banyak proton tersebut. Nah, jika kita melihat grafik energi ikat per nukleon ini ya, yang ada di sini, inti atom yang paling stabil di alam semesta itu berada di sekitar besi atau Fe56 yang ada di sini. Nah, atom yang masanya lebih berat seperti yang ada di sini, mereka itu cenderung ingin membelah diri menjadi inti yang lebih kecil. Agar apa? Agar bergerak menuju kondisi yang lebih stabil dan melepaskan kelebihan energinya. Itulah alasan mendasar mengapa fisi itu terjadi pada unsur berat. Oke, mari kita ambil sebuah contoh ya. Nah, jika kamu mengambil uranium 235 dan kemudian menembakinya dengan si neutron, maka ia dapat membelah menjadi strontium 94 dan xenon 140. Nah, di sini kita nggak perlu menghafal nama-namanya ya.
Jangan khawatirin juga angka-angkanya. Nah, tapi pertanyaannya nih, bisakah kita memprediksi berapa banyak neutron yang akan kita dapatkan di sini? Tentu saja bisa dong. Yang harus kita lakukan sama seperti reaksi nuklir lainnya adalah melacak jumlah proton dan neutronnya. Oke, sekarang kita bakal mulai langsung dari protonnya. Di sisi kiri ini kita memiliki 92 proton dari si uranium. Nah, berapa banyak sih proton yang ada di sisi kanan? Nah, di sisi kanan kita punya strontium, yang dimana dia punya 38 proton, dan xenon kita punya 54 proton. Nah, jika dijumlahkan keduanya, kita mendapat 92 proton. Nah, jumlah proton di kiri dan di kanan itu sudah seimbang ya, teman-teman. Sekarang, bagaimana dengan jumlah total partikelnya atau nomor masanya? Pertama, pertama di sisi kiri kita punya 235 dan 1. Jadi ini sama aja ditambah dan kita mendapatkan 236 partikel. Nah, sedangkan di sisi kanan ini kita memiliki strontium. Nah, sedangkan di sisi kanan kita punya 94 dan 140. Jika dijumlahkan, kita mendapatkan 234 partikel. Nah, berarti ada 234 partikel di sisi kanan yang menandakan ada dua partikel yang hilang. Ini dua partikel yang hilang. Nah, dua partikel ini pastilah berupa dua neutron, karena semua proton kan sudah terhitung dan sudah seimbang tadi yang ini. Nah, itulah cara kita tahu bahwa ternyata ada dua neutron yang dilepaskan di sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Tahukah kamu apa yang keren dari reaksi fisi nuklir? Jadi dari reaktan yang sama, kamu itu bisa mendapatkan produk yang sama sekali berbeda. Oke, sebagai contoh, jika kita mengambil uranium 235 lainnya dan menembakinya dengan neutron lain, ini reaktannya sama ya seperti sebelumnya yang ada di sini. Kali ini kamu mungkin mendapatkan produk yang berbeda nih, seperti barium 141 dan kripton 92. Di sini kita juga bakal mendapatkan sejumlah neutron yang ada di sini. Nah, untuk ini kalian bisa pause videonya sebentar dan coba hitung sendiri untuk mengetahui berapa banyak jumlah neutron yang seharusnya bisa didapatkan di sini. Oke, jadi mari kita periksa bersama ya. Nah, jumlah protonnya kan sudah seimbang nih. Yang di mana di sini barium kita punya 56 dan kripton kita punya 36. Jika dijumlahkan kita mendapatkan 92 proton. Sudah seimbang keduanya? Oke. Tapi berapa total partikel masanya? Di sini kita punya 235 ditambah 1 jadi 236. Dan di kanan kita punya 141 dan 92. Jika dijumlahkan, kita mendapatkan 233 partikel. 233 partikel. Nah, di sini berarti ada 3 partikel yang hilang. Sehingga kali ini kita mendapatkan 3 neutron. Yang di mana? Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sama seperti reaksi fusi atau penggabungan, di dalam reaksi fisi ini juga kita melihat ada sejumlah energi yang dilepaskan. Nah, energi ini biasanya dilepaskan sebagai energi kinetik dari produk-produk pembelahan dan neutronnya. Karena energi dilepaskan, dan ingat bahwa energi dan massa adalah sesuatu yang setara atau ekivalen. Di sini kita akan mendapati bahwa total massa produk setelah reaksi akan lebih kecil daripada total massa reaktan sebelum reaksi. Nah, jadi hanya dengan menghitung selisih massa tersebut, kamu itu udah bisa mengetahui nih berapa banyak sih energi yang dilepaskan. Selisih massa itulah yang pada dasarnya diubah dan dilepaskan menjadi energi. Oke, sekarang kita bakal langsung masuk ke contoh soal.
Jadi mari kita konversikan konsep massa yang hilang ini ke dalam contoh soal hitungan nyata biar kalian paham dari mana sih energi ini berasal. Kita ambil contoh reaksi kedua tadi ya. Ini soalnya dan ini diketahuinya bisa dilihat angka-angkanya ini tolong diperhatikan karena ini bakal kita gunain untuk perhitungannya. Oke, baik. Selanjutnya, kita bakal masuk ke langkah satu, yang di mana kita harus hitung total massa reaktan sebelum reaksi. Di sini sudah tertera rumusnya, yang di mana massa kiri ditambah massa N ditambah massa uranium 235. Di sini kan sudah diketahui ya tadi ya, yang di mana massa N-nya itu 1,0087 ditambah massa uranium 235 itu 235,0439. Nah, jika dijumlahkan keduanya, kita mendapatkan hasil sekitar 236,0526. Nah, ini ya hasilnya teman-teman. Jadi, massa reaktan total massa reaktan adalah 236,0526. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung total massa produk. Ini langkah keduanya. Di sini juga sudah tertera rumusnya ya, teman-teman. Nah, di sini rumusnya adalah massa kanan sama dengan massa barium 141 ditambah massa kripton 92 ditambah 3 dikali massa N. Yang dimana tadi kita sudah ketahui angka-angkanya, massa barium 140,9, maaf, 40,9144 ditambah 91,9262. Kemudian ditambah 3 dikali sama massa N-nya tadi, 1,0087. Nah, jika semuanya sudah dihitung nih, kita mendapatkan hasil ini. Oke, jadi kita menghitung yang ini dulu ya, jadi satu persatu saja biar gampang. Atau kalau yang punya kalkulator bisa dihitung sekaligus ya. Oke, jadi hasilnya untuk yang pertama kita mendapatkan 232,8406. Kemudian ditambah 3,0261. Nah, jika dijumlahkan hasilnya adalah 235,8667. Nah, jadi untuk total massa produk, kita mendapatkan hasil sekitar 235,8667. Selanjutnya, langkah ketiga, kita bakal hitung defek massanya atau delta M. Di sini sudah ada rumusnya, di mana delta M-nya adalah massa kiri dikurangi massa kanan. Yang di mana tadi massa kiri kita itu dapat 236,0562 dan massa kanan kita mendapatkan 235,8667. Nah, jika dikurang, kita mendapatkan hasil 0,1859. Nah, jadi ini adalah untuk defek massanya atau delta M. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung energi yang dilepaskan. Oke, sebelum menghitung, kita kan tahu nih, 1 U itu setara dengan 931,5 mega elektron volt. Jadi, kita tinggal kaliin aja ke defek massanya. Ini rumusnya sudah ada di sini, E sama dengan delta M dikali 931,5. Jadi, E sama dengan 0,1859 dikalikan 931,5. Maka didapatkan hasil 173,16 mega elektron volt. Nah, ini untuk energi yang dilepaskan.
Nah, jadi sekarang bayangkan hanya dari pembelahan satu buah atom, uranium 235 itu tadi, ternyata energi yang dilepaskan itu bisa mencapai sekitar 173 mega elektron volt. Nah, jika ada miliaran atom yang membelah secara bersamaan, energinya pasti bakal menjadi luar biasa masif. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah semua inti atom berat bisa melakukan reaksi fisi? Jawabannya enggak ya. Itu nggak bisa terjadi pada semua unsur. Unsur-unsur yang bisa melakukannya kita sebut sebagai inti fisil, yang dimana kedua ini adalah sebuah inti fisil. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu fisil nuclei. Nah, uranium 235 disebut fisil karena ia mengalami reaksi fisi dan menghasilkan energi saat ditembak oleh si neutron. Namun, kalau kamu melihat isotop uranium lainnya, yaitu uranium 238 yang ada di sini, ternyata dia itu bersifat non-fisil ya teman-teman. Jadi, ia tidak mengalami fisi nuklir dengan mudah. Oke, jika kamu bertanya nih, mengapa sih beberapa inti itu bersifat fisil dan yang lain tuh enggak? Hal ini berkaitan dengan tingkat energi dan stabilitasnya. Jadi pada uranium 235, ketika ia tuh mengalami fisil, kamu di sini bakal mendapatkan produk yang jauh lebih stabil yang ada di sini. Sehingga energinya itu dilepaskan. Namun hal itu tuh nggak mudah terjadi pada uranium 238 yang ini. Kita, nggak akan menyelam terlalu dalam ya ke bagian itu. Oke, pertanyaan besar berikutnya adalah seberapa banyak sih energi yang bisa kita hasilkan? Nah, kalau kita hanya melihat dari satu reaksi tunggal, tentu aja kita hanya mendapatkan jumlah energi yang sangat kecil. Tetapi jika kita ingin mendapatkan jumlah energi yang dapat dimanfaatkan, kita perlu banyak sekali reaksi. Nah, bagaimana sih kita melakukannya secara praktis? Nah, karena fisi nuklir itu mengharuskan kita nih untuk menembaki inti uranium dengan si neutron. Bagaimana kita bisa memastikan bisa mendapatkan reaksi seperti ini? Oke, jadi jawabannya sudah ada di depan mata kita ya, teman-teman. Nah, karena setiap reaksi fisi menghasilkan beberapa neutron baru. Jika kita bisa menghasilkan neutron-neutron ini pergi dan menabrak inti uranium lainnya, maka inti-inti tersebut bakal mengalami fisi lagi. Reaksi itu akan memberikan lebih banyak neutron lagi yang menyebabkan lebih banyak lagi reaksi fisi di sekitarnya. Jadi, pertama kamu bayangin dulu, kamu punya satu neutron yang menabrak uranium 235, menghasilkan energi dan beberapa neutron yang baru. Nah, sekarang jika si neutron ini tadi pergi dan menabrak uranium yang lainnya, yang ada di sini, kamu di sini bakal mendapatkan energi yang berlipat ganda dan proses ini bakal terus berlanjut seterusnya. Kamu juga bisa melihat dengan sangat cepat jumlah ini bakal terus meningkat. Awalnya kamu cuma punya satu visi, kemudian jadi tiga visi, kemudian menjadi 9, menjadi 27, dan seterusnya. Nah, jumlah visi yang terjadi per detik akan terus melonjak. Inilah yang kita sebut sebagai reaksi berantai. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah chain reaction. Nah, reaksi berantai nuklir itu bisa menjadi sesuatu yang sangat merusak. Di sini kamu memulainya dengan sedikit reaksi per detik, tetapi dengan sangat cepat dan sangat instan. Jumlah tersebut itu bakal meningkat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Reaksi ini juga dapat melepaskan energi yang luar biasa besar. Itulah seluruh ide di balik pembuatan si bom atom.
Oke, jadi apa sih yang membuat bom atom itu jauh lebih merusak dibandingkan bom tradisional atau bom kimia biasa? Itu adalah, karena kita tuh berurusan dengan energi nuklir, yang tingkat energinya itu berkali-kali lipat lebih tinggi daripada energi kimia yang kita dapatin dari bom tradisional. Jadi, sejumlah kecil bahan fisil aja itu kita udah bisa memberikan energi yang sangat masif. Tapi, nggak hanya itu sih. Jadi produk hasil pembelahan dari reaksi fisi nuklir itu biasanya bersifat radioaktif. Artinya bahkan, setelah ledakan bom ini itu udah selesai, seluruh area tersebut itu bakal terkontaminasi oleh apa? Oleh isotop radioaktif yang dapat menyebabkan kerusakan mutasi dan penyakit selama bertahun-tahun ke depan, membuat area tersebut tidak dapat layak dihuni. Jadi ya, bom atom itu memang sangat-sangat destruktif ya, teman-teman. Nah, namun di sisi lain, jika kita menggunakan teknologi ini atau si PLTN ini untuk menghasilkan listrik, kita itu bakal mendapatkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan energi dari bahan bakar fosil. Sekali lagi, karena pada bahan bakar fosil, kita itu hanya berurusan dengan energi kimia. Keuntungan lain dari penggunaan energi nuklir itu adalah tidak seperti bahan bakar fosil yang menggunakan reaksi pembakaran dan melepaskan CO2 ke atmosfer. Pada nuklir, hal tersebut itu sama sekali tidak terjadi. Nah, hal ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Bagaimana kita menggunakan reaksi berantai di reaktor PLTN untuk menghasilkan listrik tanpa membuatnya meledak seperti bom atom? Apa perbedaan besarnya? Nah, perbedaan besarnya di sini adalah pada bom atom kita itu menggunakan reaksi berantai tidak terkendali. Nah, apapun yang kita biarkan tumbuh eksponensial tadi itu disebut tak terkendali. Tetapi ketika kita berbicara tentang pembangkit listrik di reaktor nuklir, kita menggunakan reaksi berantai terkendali. Yang dimana ini adalah, nah seperti itu. Terus, bagaimana cara mengendalikan reaksi berantai? Nah, salah satu cara paling umum itu adalah dengan menyerap sebagian besar neutron yang dihasilkan. Jadi, bayangkan kalau kita memasang material seperti batang kendali yang menyerap banyak neutron, kita itu bisa mengontrol berapa banyak reaksi fisi lanjutan yang boleh terjadi. Jadi itu dengan cara ini kamu bisa memastikannya berjalan stabil dan energinya dilepaskan pada laju yang konstan. Selain sistem kendali, ada perbedaan besar lainnya yang perlu berkaitan dengan uranium-238. Yang Nah, jadi artinya kamu itu nggak bisa langsung menggunakan biji uranium alami tersebut sebagai bom ataupun sebagai bahan bakar PLTN. Jadi kita tuh harus membawanya melalui proses untuk meningkatkan konsentrasi jumlah bilah fisilnya atau uranium-235. Proses ini disebut sebagai pengayaan. Nah, perbedaan besarnya adalah jika kamu membuat bahan bakar untuk si bom ini ya, kita itu membutuhkan tingkat pengayaan yang sangat tinggi. Faktanya, ini tuh harus 90% diperkaya. Itu masuk akal sih, karena kamu kan mau reaksi fisi itu terjadi sebanyak mungkin per detik agar seluruh material itu meledak seketika. Namun ketika berbicara tentang reaktor si PLTN, kita itu cuman butuh sekitar 3-5% doang nih, teman-teman. Itu artinya kan satu atom uranium 235 yang fisil itu dikelilingi oleh banyak sekali material uranium 238 yang non-fisil. Itulah mengapa bahan bakar di dalam PLTN itu nggak bakal bisa meledak nih seperti nuklir yang ada di bom atom. Karena kadarnya itu tidak sekonsentrat yang dibutuhkan oleh si bom. Ini aja perbandingannya jauh dari 3-5% ke 90%. Bedanya jauh banget ya, teman-teman.
Nah, melalui reaksi berantai yang terkendali ini, kita mendapatkan energi dalam bentuk energi kinetik dari produk-produknya yang kemudian digunakan untuk memanaskan air. Selain itu, prosesnya itu sangat mirip dengan bagaimana pembangkit listrik lainnya itu bekerja ya teman-teman. Jadi air yang dipanaskan itu bakal menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. Dan dari putaran turbin itulah akhirnya kita mendapatkan listrik. Kemudian uap panas tersebut bakal didinginkan di menara pendingin yang ini, menara pendingin ini atau cooling tower. Dan di dalam prosesnya banyak uap air yang dihasilkan atau dilepas ke udara. Jadi yang asap-asap ini tuh sebenarnya uap air ya teman-teman. Saya saya sini nyebutin hal ini karena dulu sebenarnya saya juga sempat berpikir bahwa menara pendingin besar itu adalah reaktor nuklirnya dan ngira menara itu ngeluarin banyak asap radioaktif yang berbahaya ke atmosfer. Tapi itu ternyata sama sekali enggak ya teman-teman, karena itu hanyalah menara pendingin dan yang dilepaskan itu hanya uap air murni. Dan juga air tersebut itu nggak pernah bersentuhan langsung nih dengan bahan radioaktif di dalam reaktornya. Jadi itu nggak berbahaya. Namun meskipun begitu, tetap akan ada aja produk radioaktif yang tersisa sebagai limbah radioaktif di dalam si PLTN-nya. Nah, limbah ini tuh harus dibuang dan disimpan dengan sangat aman. Dan itulah tantangan nyata yang sedang aktif dikerjakan oleh para ilmuwan dan insinyur saat ini. Oke, mungkin sekian untuk materi hari ini, yang dimana balik lagi kita tadi membicarakan tentang why nuclear fission atau mengapa inti atom mengalami fisi. Jadi fokus utamanya adalah menjelaskan alasan mendasar dari sudut pandang kestabilan inti atomnya. Mungkin sekian untuk pembahasan materinya. Terima kasih sudah menonton. Jikalau ada pertanyaan, silahkan berkomentar ya teman-teman. Terima kasih.